Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursal wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqatahum ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa bil fathiyya fattahu ajil takahuma wa bil ilmi nawwir ya alimu qulubana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibdul mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbal alamin. Kita membaca kitab Hilyatul Awliya halaman 7. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Inna at-tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Artinya sesungguhnya jalan takwa adalah syariat, tariqat dan hakikat. Maka perhatikanlah sesuatu yang akan diterangkan. Musannif penyusun ini kitab, beliau menasihati kepada kita. Tentu kita semua ini ingin hidup bahagia, ingin hidup beruntung nantinya di akhirat. Salah satu jalan supaya kita bahagia dan beruntung harus kita melakukan takwa. Takwa ini adalah sebuah ibadah yang diperintahkan Tuhan. Melaksanakan perintah Tuhan, meninggalkan larangan Tuhan dengan semata-mata membesarkan Tuhan dan takut kepada Tuhannya. Lalu jalan supaya takwa harus lewat ilmu. Lalu ilmu yang perlu kita kaji, yang kita tuntut 3 macam. Ada namanya ilmu syariat, ada ilmu tariqat, ada ilmu hakikat. Istilah bahasa kita perlu kita pahami, kita kaji kitab tauhid, fikih dan tasawuf. Kalau kada bukan jalan ilmu, kada bisa kita hendak takwa kepada Allah. Sebagaimana kita ingin membuat makanan nasi suka, nasi rawan kah, pasti ada rempahnya. Kebiasaan kalau kita tuh membuat nasi sup, biasanya ada ayamnya, ada ayam daging, ada daging iwak, ada rempahnya, ada raginya. Kalau hanya banyu sabanyu, ada kau dibalakan nasi sup ya Pak. Itu banyu hujannya ya Pak.
atau banyu sungai ya. Nah kita pun beribadat kepada Allah ada tata caranya, ada aturannya. Jadi harus kita tuh dengan belajar, harus kita beramal beribadat itu ada bimbingan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam dunia sebagai teladan, sebagai pembawa rahmat, pembawa nikmat. Begitu juga para ulama-ulama Allah kirim ke wilayah-wilayah sebagai teladan, sebagai contoh. Lalu disidin jalan takwa untuk mencapai keberuntungan di negeri akhirat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 perkara. Nah 3 perkara ini, 3 macam ini harus kita paham, harus kita amalkan, sehingga kita mendapat keuntungan setelah dunia dan kita mencapai keridhaan Tuhan. Tentu ulama-ulama setiap zaman ada yang memahami ilmu yang 3 macam ini. Sekalipun keadaan zaman ini rusak, fitnahnya macam-macam, tetap sesuatu ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama yang membawa 3 macam ini ilmu ada ya. Apa dikehendaki yang 3 macam supaya kita mudah ibadah, mudah takwa kepada Allah? Pertama namanya syariat, ilmu syariat. Yang kedua namanya tariqat, ilmu tariqat. Yang ketiga namanya hakikat, ilmu hakikat. Ketiga macam ini kalau bisa dipisah, harus ketiganya ada. Apabila ada mengumpul yang 3 macam ini disebut namanya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kalau hanya semacamnya yang lainnya ada, nah itu pada kalau diumpati, nah itu bisa sesat menyesat. Maka manakala terhimpun yang 3 perkara ini, tercapailah ma'rifat yang khusus, yaitu pengenalan yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Bisa disambut waktu namanya ahli ma'rifat, bukan ahli ketupat, tetapi ahli ma'rifat. Apabila sidin paham, ngerti, mengamalkan yang 3 macam ini. Nah sebagaimana yang diamalkan oleh Datuk Kalampaya, diamalkan oleh anak cucu sidin, yang diamalkan oleh Abah Durso Kumpul, 3 macam ini diamalkan. Karena ilmu yang 3 macam ini sumbernya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di sini musannif menjelaskan pengertian yang 3 macam itu ya. Arti syariat adalah memperbuat apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Apa suruhan Nabi, apa suruhan Tuhan digawi. Apa tegahan-tegahan Tuhan, tegahan Nabi ditinggalkan.
Bagaimana kita bisa untuk mengenal apa yang diperintahkan, apa yang dilarang? Kalau kada mengaji, kada bisa ya. Kalau kada ke majelis, kada tahu apa nang wajib digawi, apa nang wajib ditinggalkan. Jadi jangan sampai kita itu berbuat semau-maunya. Kita adalah orang beragama, ada aturan, ada hukum, ada adab-adab yang sudah disampaikan oleh Nabi. Kalau kita malah berbuat sekehendak semau-maunya, itu namanya kelas kambing, kelas binatang, bukan manusia. Rupa kayak manusia, tapi perhatian kayak binatang, kayak kambing, kayak binatang nang kadada hukum sekehendak. Nah, jadi kita jangan sampai berbuat apapun semau-maunya. Kita adalah orang yang beragama, kita adalah sebagai umat Nabi, harus pakailah aturan-aturan Tuhan. Pian apabila bermasak sesuai lawan aturannya, nyaman. Maulah banyu kopi kah, banyu teh kah, banyu susu kah, memakai aturannya, caranya nyaman. Tapi lamun maulah apapun dengan bahapal, kada memakai aturan, kebiasaan, kada nyaman. Tapi biasanya habis dapangnya laparnya kan. Nah, jadi kita jangan bahapal, harus bakarnya berbuat memakai aturan-aturan agama. Ini patut kita bersyukur, kita adalah orang yang beragama. Alhamdulillah kita punya Tuhan adalah Allah, punya Nabi Muhammad pembawa rahmat. Kita punya agama Islam, agama yang baik, agama rahmatan lil alamin. Lalu perintah-perintahan Tuhan ini adalah banyak. Ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunat, ada perintah Allah yang di dalam hati, ada lagi yang di luar hati. Ini tugas kita, mengetahui apa yang diwajibkan, apa yang disunatkan, apa yang diperintahkan yang di dalam hati. Ini hak kita, tugas kita. Apabila kita kada tahu, adalah berdosa. Cucuk kita ini kada mau lapang hati, lapang hati wayah-wayah dia. Apabila payu berjualan lapang hati, bahkan payu ke umur pula, kepikir pulang kau kapala, kadang-kadang mampus kaputiah. Itu karena lain penyebabnya akibat kita salah, kada melaksanakan tugas, kada mengamalkan apa yang diperintahkan Tuhan. Ada lagi larangan-larangan Tuhan. Ada larangannya bentuknya haram, ada larangan itu bentuknya makruh, ada lagi larangan-larangan Tuhan yang di dalam hati. Ini perlu kita kaji, perlu kita paham, perlu kita amalkan. Nah, jadi kalau kita jadi ulama, jadi tuan guru, perlu menyampaikan masalah ini. Kalau kada kita menyampaikan, kita akan dituntut Allah Subhanahu wa ta'ala. Cocok kita tuh disuruh menuntut ilmu nang manfaat. Ilmu manfaat itu nang kita tuh tahu lawan kewajiban. Apa nang wajib digawi,
apa yang perlu ditinggalkan. Semua perintah-perintah Allah Ta'ala itu membawa manfaat, membawa rahmat. Setiap apapun larangan-larangan Tuhan itu mengandung bahaya. Bahayanya dosa yang kita gawi kembali kepada kita. Adapun jasidin adalah tahiqat, ialah mempelajari perbuatan Rasulullah. Napa nang digawi Nabi? Ulama menjelaskan yang digawi Nabi itu antara wajib dan sunnah. Wajib sunnat, wajib sunnat. Andai kata Nabi itu melakukan sesuatu yang harus beliau niatkan untuk ibadah, maka supaya gagah beribadah, minum supaya nyaman beribadah, kawin adalah mengamalkan sunnah Nabi, bukan kawin itu anak merasai saja. Nah, jadi apa yang digawi Nabi, apa yang diperbuat Nabi, nah kita kaji, kita amalkan. Perbuatan Nabi kita kaji, basarna jasidin mengamalkan dengan sempurna adab-adabnya. Lalu perlu kita membaca sejarah-sejarah Rasulullah. Kata Syekh Yusuf An-Nabhani, kalau kita ini sudah selesai memahami ilmu-ilmu permu'ain, kitab apa lagi yang perlu kita kaji dan kita pahami adalah sejarah Nabi, tarikh Nabi. Ini banyaknya ulama-ulama yang menyusun tentang sejarah Rasulullah dengan bahasa Indonesia, dengan huruf Latin. Nah, ini perlu dibaca, perlu dikaji, perlu kita sampaikan kepada anak cucu kita. Sebab Nabi itu diutus ke alam dunia sebagai imam, sebagai contoh. Bagaimana caranya Nabi makan? Bagaimana cara Nabi adalah beribadat? Bagaimana cara Nabi adalah berpuasa? Nabi ini adalah sebagai imam, sebagai contoh, sebagai teladan. Dalam kitab Risalah Mu'awalah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sini menjelaskan kisah-kisah ulama dahulu. Jadi ulama dahulu itu kadang mau sidentu makan buah semangka. Kalau bagian kadang makan buah semangka, sakit gigi kah atau penyakit gula darah, ada di sini. Aku dulu jadi kalau mau makan semangka, kada tahu cara Nabi memakan semangka. Apakah Nabi itu makan semangka itu pakai sendok? Apakah Nabi itu makan semangkanya itu ikut ke itu ya? Apakah Nabi makan semangka itu beriris? Kada tahu. Kada tahu cara Nabi memakan semangka, lalu sidin kada makan. Takut makan semangka itu terbawa nafsu, bukan lil ittiba. Kalau kita tuh melakukan sesuatu apapun dengan dasar mengikut Nabi, kita dirahmati Tuhan. Tapi bila makan apa terbawa nafsu, kada jadi napa-napa, malah kadang-kadang jadi mudarat. Nah, kita bisalah jadi hilang kayak itu, bahkan penting panjang, penting nyaman.
Sebab Nabi ini diutus ke alam dunia sebagai imam, sebagai contoh. Mudah-mudahan kita selalu mutabaah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Athaillah, penyusun kitab Hikam, ya sini penting kita tuh minta lawan Tuhan. Apa yang perlu dipinta lawan Tuhan, ya Allah mudahkan ulun mengenal Nabi, mudahkan ulun mengikuti Nabi. Dalam kitab Perukunan karangan Syekh Mufti Jamaluddin Sidin mengumpulkan doa-doa yang bagus dibaca setelah sholat 5 waktu. Nah ini barangkali doa yang susun beliau ini beliau ambil dari Lalu Kalampayan saya. Silma ngaji lawan Abah Sidin. Napa bunyi doanya, Allahumma rzuqnal mutaba'ah lin Nabi. Ya Allah kian mudahkan ulun bisa mengikut Nabi. Qaulan wa fi'lan, maupun mengikut Nabi itu pada perkataan atau pada perbuatan. Wa ibadatan, atau dalam ibadah apapun ulun mengikut Nabi mudahkan. Wa adatan, sampai gawian melakukan ibadah, gawian adat adalah mengikut Nabi. Jangan sampai kita tuh berbuat apapun sekehendak kita, semau-mau kita. Ya Habib Ali Sohibul Maulid, aku memperhatikan nafsuku di sini. Waktu hendak memasang baju, hendak nafsu memasang baju ini kalau memakai ajaran Nabi pasang-pasang. Tapi di sini aku lawan nafsuku. Aku ikuti cara Nabi memakai baju, memasang baju, mendahulukan tangan kanan. Dengan dipaksa memasang baju, mendahulukan merasuk tangan kanan, aku lawan nafsuku. Ternyata di dalam mendahulukan merasuk baju dengan tangan kanan banyak rahasia. Banyak manfaatnya, banyak kelebihannya. Sebab perbuatan Nabi, perkataan Nabi semuanya mengandung rahmat. Masuk ke masjid, kadang-kadang kita karena memakai aturan. Masjid ini tempat mulia, tempat turunnya rahmat. Aturan Nabi, dahulukanlah kaki yang kanan. Keluar daripada masjid, dahulukanlah kaki kiri. Ittibaan, kita mengikut Nabi. Ternyata di dalam berbuat apapun, berucap apapun dengan ittiba lawan Nabi, jelas banyak rahasianya, banyak manfaatnya. Nah, jadi mudahan kita ini kawam melawan nafsu. Ikutilah Nabi, ikutilah Nabi. Semuanya gawian Nabi itu rahmatan lil alamin. Dengan melakukan apa yang digawi Nabi, serasa kita tuh melihat lawan Nabi, sehingga kita kawa memusyahadatkan Nabi. Ingat dengan Nabi, perhatian lawan Nabi, sama hakikatnya kita tuh ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita terlatih, terbiasa ya mengikut Nabi. Nah jadi perbuatan Nabi kita kaji, kita pelajari, setelah paham amalkan. Kita pakai adab-adabnya Rasulullah. Sebab di dalam diri kita ini ada nafsu, ada hati, ada akal. Hati lawan akal ini sama ingin mengikut Nabi. Adapun nafsu indah,
hendak semau-maunya. Harus kita lawannya, harus kita paksakan mengikut Nabi. Dengan dibiasakan mengikut Nabi sehingga jadi terbiasa ya. Adapun yang ketiga yang penting kita kaji, ingin mencapai takwa yang sempurna, modalnya ada namanya ilmu hakikat. Hakikat itu apa? Ialah buah daripada amal dari Allah. Nah, jadi perlu digali, harus kita pahami. Ingin takwa, ingin mencapai takwa yang sempurna kepada Allah, modalnya ilmu tiga ini. Ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu hakikat. Istilah bahasa kita, ilmu syariat itu, ilmu ibadat itu kita kaji. Setelah kita kaji, kita pahami, kita amalkan. Ditutup, diserahkan, dituntut, dipakai. Mudah-mudahan kali ini majelis kita berkumpul menuntut ilmu, mudah-mudahan kita mudah tak amalkan. Nah, ilmu kita kaji, kita tuntut seminggu 2 kali atau sebulan sekali, ini namanya syariat. Setelah ilmu itu kita dapatkan daripada guru yang betul, kita amalkan. Ilmu yang kita pahami, ilmu yang kita dapatkan daripada guru, setelah paham kita amalkan, itu namanya hakikat. Jadi bukan dari ketuhanan dikir gaya. Ilmu yang kita paham, kita kaji, kita amalkan, itu namanya hakikat. Kita mengamalkan ilmu yang kita dapat, lalu kita amalkan. Kita berkeyakinan, misalnya yang kita amalkan ini sembahyang. Sembahyang subuh kah, sembahyang isya kah, sembahyang apapun sembahyang. Kita yakinakan mulai sembahyang sampai tuntung, itu rasa kita adalah rahmat daripada Tuhan. Kita kalau sembahyang mulai awal sampai tuntung, itu Tuhan yang menolong. Allah yang menolong aku, Allah yang menjalankan aku, sehingga aku kalau sembahyang selesai ini tambah-tambah pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kau sembahyang dengan betul, dengan ada ilmu, ilmu kita amalkan sembahyang kita sehingga jadi bagus. Kita yakinkan ini semuanya anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Jangan ada timbul aku nang sembahyang, aku nang hebat. Karena ilmu nang tiga ini kita kaji, maulah amal kita bersih. Kadada rianya, kadada sombongnya. Karena kita mengaji tasawuf, hatinya bersih, memandang amali kawa semata-mata anugerah Tuhan. Atau jurung bahagiakah amal-amal apapun yang ikam gawi, yakinakanlah tu gawian nurnya. Kada gawian ikam, gawian nur nang dilakukan Tuhan. Nah, apabila anggapan kita nur itu nang berlaku, nur itu nang menghadap kepada Tuhan, insya Allah kita beramal sebanyak apapun kadang rasa payah, kadang rasa uyuh, kadang rasa inyak. Jadi himung dengan Allah yang punya nur. Istilah kembali itu Muhammad yang berlaku, Allah yang melakukan. Itu bahasa kembali. Pandangan kita, rasa kita bahwa itu nang menghadap kepada Tuhan, bahwa itulah nang awak memuji Tuhan.
Nah itu bukan dibaca tapi dirasa ya. Ketahuilah bahwasanya tiap-tiap orang menjalani jalan mendekat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi ada di antara manusia ini keinginannya hendak pak lawan Tuhan. Setelah kenal pinandu lalu ketujuh mengingatkan Tuhan. Baik aku menyebut Tuhan daripada menyebut yang lain. Baik aku membarakati Tuhan daripada membarakati yang lain. Siapa yang bisa menyebut Tuhan, membarakati Tuhan, ini sudah ada ilmunya. Sudah dikajinya ilmunya, lalu rami lawan Tuhan. Rami beribadat daripada kada beribadah. Disebut namanya golongan mukarrabin. Nah, mudah-mudahan kita bisa kenal. Sehingga kita ketujuh menguyah Tuhan, membarakati Tuhan. Orang ingin mendekat kepada Tuhan, ingin betul-betul cinta lawan Tuhan, itu dikatakan juga namanya salik. Tadi bahasa kitab bukan nasi samin salik. Salik ini orang berjalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kenal pinandu lalu asik lawan Tuhan jainya. Nah ini salik. Nya ada sambatannya tuh kolib, ada salik. Sama kita sekolah juga ya kan. Ada kelasnya di masih usto atau masih ibtidaya. Ada lang kelasnya ulia. Orang ingin dekat kepada Allah disebut namanya salik, musti jasilin handaklah dia mengumpulkan daripada tiga perkara tersebut, jangan sampai tidak salah satunya, harus ketiganya ada ya kan. Ingin mencapai nama golongan salikin atau mukarrabin. Jangan sampai nang tiga ini jasidin ada kerusakan, harus lengkap, harus sempurna. Fikihnya paham, tauhidnya paham, tasawufnya paham. Harus ketiganya dikaji, dituntut. Mengaji tauhidnya lawan nang ahlinya, mengaji tasawuf pun lawan nang ahlinya, mengaji hakikat pun lawan ahlinya. Orang bahagia akan membacakan kisah hakikat pesunduk lawang. Pilihan orangnya ya lang sudah paham. Lamun dinajarin nang ada paham nih, ya nang kena kegilaan. Nah ya. Jadi perlu kajiganya dikaji. Yakinlah bukan nang betul nang Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kita ni kadang-kadang sudah hendak mengaji, hendak memahami agama, harus kita berhati-hati. Yakinlah bukan nang betul. Jangan sampai nang sifatnya sesat, menyesatkan. Lalu dalam kitab Ta'limu Ta'alim, adab orang menuntut ilmu harus inyatu bermusyawarah. Ulunah anak mengaji lawan sidin tauhid, masalah tasawuf. Kayak apa pendapat pian sidin tu ahli kada? Apakah sidin tu Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah ISIS? Nah ya. Atau nang kada Ahlussunnah wal Jamaah? Harus kita batakun lawan nang ahlinya. Karena bila tak salah, sesatlah menyesatkan. Nah, jadi orang itu mengaji mulai bawahan dulu. Jangan langsung atasan, nang bawahnya kada paham. Langsung mengaji kisah akibat
kisah nang makom boko makom pana makanya panau aja ya kan kalajuan ya. Jadi uji Imam Ghazali masalah anak sampai lawan Tuhan tu dekat lawan Tuhan aku setengah jangan laju. Tapi sifat manusia ni hendak laju, hendak lakas, hendak instan ya kan. Makan mie langsung masak ya kan. Harus ada melewat mujahadah, harus melewat tengah. Wa kana insanu ajula. Sifat manusia itu hendak badadas. Uji Imam Ghazali at-ta'anni minar rahman wal ajalah minas syaitan. Apabila kita badalas itu namanya terbawa bisikan syaitan di sini. Apabila kita perlahan akan dibimbing Tuhan. Tapi ada juga nampak pas kita tuh badadas jangan lambat lapasa bertaubat daripada dosa. Lakasi minta ampun, lakasi kita menyesal. Lamun dosa ini kena kita bertaubat, kena aja menyesal, itu jadi dosa. Apalagi yang bagus badadas, jangan lambat, nah ya kah, bayar utang. Nah ini bagus badadas, yang puluh ada duitnya, makasih punahi utang. Termasuk juga yang bagus badadas adalah memandi mayit, menyembahyangkan mayit, menanam mayit. Jangan berlambat-lambat, ini kewajiban yang hidup. Apabila yakin orang itu sudah mati, nah kasih kita mandi, kita bungkus, kita sembahyangkan, kita tanam. Ulun bisa dahulu ke daerah Berau situ ya, daerah Makom Ali Junaid. Nah, bermalam di situ ya. Kalinya di sana tuh ada yang meninggal. Kampung itu ada yang bisa memandi. Paksa bubuhan ulun yang memandi. Ulun lihat mayatnya sudah bersambut. Awas punya kan. Nanti tugas yang hidup adalah memandi, menyembahyangkan, menanam. Ini bagus secepatnya. Andai kata belum datang pemandiannya, nah perlu kita basuh kemaluannya. Kita dah hadapakan awaknya ke kiblat supaya ini dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nang bagus kita badadas itu membagi warisan. Warisan nang mahadang mayaratus. Wah ini juga bagi. Sebab anak-anak si mayit ini kada sama. Ada nang sugih ini namanya duitnya banyak. Ada juga nang susah. Nah nang susah ni kasihannya nak memodal. Nah jadi apabila ada peninggalan abah, peninggalan mama, cepat diselesaikan, cepat dibagi supaya abah mama kita dalam kubur ini nyaman di sini. Lamun kada dibagi-bagi, kita tu tamakan hak dang sana, tamakan nang kada ada. Nah harus diselesaikan supaya mayitnya nyaman. Ini tak mau bagus badadas. Ada samahan ang setahun bahaul. Nah cepat dibagi. Itu termasuk menyenangkan ahli mayit. Dan hendaklah jasidin seimbang. Nang tiga macam itu perlu dituntut. Sama-sama seimbang, jangan nang banyak semacam ja, harus ketiganya perlu dibanyaki. Seperti kata ulama tasawuf, al-haqiqatu bila sahi'atin batilatun wasyari'atu bila haqiqatin afilah.
hakikat dengan tiada syariat hukumnya bakal itu mesti kita kada sah kada terima. Ini melulu pandangannya hakikat asal ingat yang kada sembahyang asal eleng dia. Nah ini namanya kada bersyariat. Hanya nang dipakainya semacam dia. Nah itu hukumnya bakal itu mesti kita kada sah kada diterima. Sembahyang kada, zakat kada, puasa kada, hanya semacam ini ibadahnya ingat lawan Tuhannya. Nabi kayak itulah. Nah, Nabinya silin sembahyang, Nabinya silin zakat, Nabinya puasa. Itu namanya melulu hakikat kada mengikut Nabi. Maka ulama dan agama menjelaskan makhluk yang paling hebat itu Nabi Muhammad. Ibadahnya luar biasa. Nabi mengumpul hakikat dan syariat. Dan pulangnya silin adalah syariat dengan tiada hakikat adalah kosong. Ada lagi manusia dicangkal beramal beribadat, tapi rasainya nang beramal, rasainya nang beribadat kada Tuhan ya kan. Nah ini namanya kosong juga. Ya istilah bani hampa kada berisi. Nah salah juga ya kan. Jadinya ulama harus keduanya digawi, keduanya diamalkan. Misal ternama, nanti contoh orang ini hakikat, tapi kada bersyariat. Kalau kita berkata kepada seseorang ya kan, hendaklah engkau karena sholat. Orang ini asal ingatnya sembahyang kada, ya kita ikam sembahyang pang. Bapaknya pernah sembahyang, kedua aja Tuhan. Nah, dia menjawab, aku tak perlu sholat. Ada penting sembahyang, aku sembahyang batin jajak. Aku sembahyangnya musyahadah, berngokobah. Kadang-kadang orang dulu pada berjumat, aku aja berjumat ke Makkah. Ya, agak. Padahal Makkah lawan sini beda waktu ya kan. Pada nang iya Ustazan itu ya kan. Aku tak perlu sholat karena jika aku orang nang beruntung, kalau tulisannya aku ni orang nang beruntung, dan sudah ketentuan Allah pada azal itu pada ilmunya. Azal maknanya ilmu Tuhan. Tentu aku masuk surga meskipun aku tidak sholat. Namun tulisannya aku ni sudah ahli surga, dia kada sembahyang masuknya aku surga kena. Nah ini namanya kalau mau mengamalkan syariat Nabi, kalau mau mengamalkan syariat Tuhan, inya meyakini aku kawaya Tuhan memasukkan ke surga. Jadilah menangka itu ya kah ada kawal enggak melulu hakikatnya. Ikam jangan makan. Allah kawaya manganyangakan barang ikam bisa bangamaita. Ya kan. Ikam kadusah bahuma, kadusah balagang, kadusah berusaha, lawan Tuhan menyuguhkan kau aja. Bisa kada mau tak, bisa asik berusaha. Nah, jadi namanya ukut yo ucapan itu ya kan, kada sesuai lawan agama. Harus kita tu bekerja. Allah Ta'ala selalu menguya dalam Al-Quran itu bacaannya amanu wa amilu, beriman dan beramal. Kada cukup ingin beriman je, beramal kada, atau beramal je tapi kada beriman, harus kada duanya.
beriman dan beramal, yakin lawan Tuhan. Harus yakin itu dibuktikan dengan amal. Kita mengaji rukun Islam. Rukun Islam 5. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua sholat. Sholat ini pengamalan syahadat itu. Orang betul pandangannya, yakinnya Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad itu sebagai contoh, sebagai Nabi kita, pastinya sembahyang. Nah ini di sini ucapan orang malu hakikat biar kada sembahyang aku, Allah kawaja memasukkan aku ke dalam surga. Orang semacam ini kada perlu sembahyang, kalau Tuhan mahalaki surga aja aku. Orang ini sambatannya pandangan agama kafir zindik, kekal kena di dalam neraka. Nah jadi jangan sampai kita ini akidahnya jabariyah. Nah ya kan, kalau bisa daya upaya pandangannya hanya melulu Tuhan. Siapa yang mencium binian Tuhan ya kan. Siapa yang menabang pohon pisang Tuhan. Apabila ada kawan enggak bunyi Tuhan, tempeleng ini ya kan. Padahal kan Tuhan juga menempeleng. Nah bisa sangit ya kan. Itu namanya jabariyah, limpat. Kalimpatan bunyi Tuhan ya salah juga. Jadi nang iyan itu ahlus sunnah wal jamaah, ma baina persin wa damin labanan khalisan bisa gigi. Misal kedua, nah ini misal orang hanya pakai syariat tapi karena pakai hakikat. Orang beramal untuk masuk surga, malam siang berhimmat beramal soleh supaya kau masuk surga. Seperti dia berkata, kalau aku tidak beramal, tentu aku tidak dapat masuk surga. Padahal keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, makhluk itu, manusia itu masuk surga dengan rahmatnya Allah. Amal kita kada kawahan rupanya dengan surga. Amal kita kada beramal kita ditolong Tuhan. Kalau aku tidak beramal, tentu aku tidak dapat masuk surga. Nah ini namanya mengikut lawan amal, dianggapnya amal ini memberi bakas. Padahal amalnya adalah rahmat daripada Tuhan. Nah jadi kesimpulannya mesti kita beramal, beribadat. Tapi amal ibadat itu jangan dipandang. Jangan rasa kita beribadat. Tetapi amal ibadat itu kita alih namanya rahmat Tuhan. Kalau kita duduk di majelis dari jam anu sampai jam anu, kita yakinkan ini rahmat Tuhan. Kalau kita sembahyang beberapa rakaat itu adalah rahmat Tuhan. Jadi himungnya kita dengan Allah yang punya rahmat. Jangan himung dengan amal ibadah kayak kita kalau membuat itu amal. Jadi amal ibadah itu digawi, tapi jangan dipegang, tapi nang dipegang itu Allah dan rahmatnya. Inilah namanya syariat yang kosong dari hakikat. Di dalamnya karena masuk surga Allah itu disini dengan rahmat Allah, bukan adalah sabab amal. Nah jadi penting ilmu yang 3 itu dikaji, tauhid, fikih, tasawuf. Lawan ulama yang betul-betul paham, lawan ulama yang betul-betul yang menguasai, yang betul-betul paham ilmu yang 3 itu ya.
Pasti ada setiap zaman itu ada ulama-ulama yang ahli itu ya. Jadi kita ini bagus berdoa, ya Allah bimbing ulun, mudahan pian dapatkan ulun ini dengan ulama yang ahlu sunnah wal jamaah. Penjelasan tentang ini cukuplah dijelaskan dalam ilmu tauhid dengan panjang lebar. Fasahi'atun kasafinatin wa daqiqatun kalbahri summa haqiqatun dungon bola. Artinya syariat itu diumpamakan ulama seperti kapal. Kapal ini alat gasan kita menuju satu tempat. Dan daqiqat itu diumpamakan ulama seperti lautan. Dan hakikat itu seperti mutiara mahal harganya. Letaknya intan nang mahal harga itu anakannya di tengah laut. Kayak apa kita hendak bisa sampai ke tengah laut, namun kapalnya kadada, namun kadada banyunya kada bisa. Jadi Rembag itu mengaji lawas ya kan. Sebagaimana Datuk Kalangbayan mengaji berapa tahun? 35 tahun. Lengkap ilmu yang dikaji sini. Syariatnya, daqiqatnya, hakikatnya. Almarhum Datuk Kaskul mengaji berapa tahun jumlahnya? Kurang lebih 17 tahun. Lengkap. Batinnya, zahirnya dikaji. Kada boleh kecuali paham nang 3 macam ini ya kan. Kita wahini hendak mengaji seminggu jangan jadi wali. Kalajuan kehancapan ya kan. Jadi mesti terlah. Dan alhamdulillah Datuk Kalangbayan mengaji lawan nang ahli-ahlinya. Datuk Kaskul mengaji lawan ahli-ahlinya. Mudahan kita kayak itu mengaji lawan ulama nang ahli, nang ahlu sunnah wal jamaah. Musannif adalah penyusun ini kitab mengumpamakan syariat itu dengan kapal dan daqiqat itu seumpama laut untuk berjalan kapal tadi. Dan hakikat itu diumpamakan mutiara yang dalam laut, yaitu akhir tujuan orang yang menumpangi kapal. Itu apabila kita ingin mutiara yang sangat mahal harganya, hendaklah yang lebih dahulu menyiapkan alat berlayar di laut yang sangat dalam. Bahkan ada kampangan laut itu dalam luas. Terus alatnya itu ada kapal. Demikianlah perbandingan orang yang hendak mendapat ilmu hakikat, dia hendaklah berpengetahuan lebih dahulu. Apa yang perlu awal-awal yang dipaham, yang dipelajari, yang dikaji, kejasilin mengetahui ilmu tauhid untuk mengenal Allah Ta'ala. Jadi yang utamanya permulaan sekali yang kita pahami masalah sifat 20. Mulai uji sampai mutakallimun. Harus kita paham yang menimbulkan kita cinta lawan Tuhan. Yang kedua yang perlu dikaji, mengetahui ilmu fikih untuk mengetahui hukum Allah dan cara ibadah kepada Allah. Nah, ilmu fikih kita kaji bagaimana cara kita sembahyang. Bayang itu mesti berwudu, kalau kita berwudu itu mesti memakai baju. Lalu dikatakan oleh ulama, kenapa kita berwudu itu memakai baju? Namun banyak kadang pakai tanah. Nah, ini hikmahnya supaya kita tuh ingat asal
kejadian kita tu lagi banyak. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Semua sesuatu yang ada di alam ini Allah jadikan melewat banyak. Nah kita lemah, kita asalnya daripada banyu hina ya kan. Kalau banyu kadang bertayamum dengan pakai tanah supaya kita asal ingat kejadian kita daripada tanah. Itu orang bagi itu macam muha tanah ni ya kan. Mengatakan asal kita ya. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf untuk mengetahui adab batin, adab hati kepada Allah, membersihkan hati daripada sifat kecelaan, menghiasi hati dengan sifat kepujian. Namanya hati ini cepat berubah. Kadang hati kita ini nyaman, kadang-kadang hati kita sedih. Sehingga ulama-ulama itu menghabiskan usianya dalam memahami ilmu masalah hati. Karena hati ini cepat berubah, lalu cari ilmunya supaya tenang, ingat kepada Allah Ta'ala. Itu biasanya kita tuh apabila anak berjalan pasti ucapan kita nak, hati-hati nak. Atau bini kita pala anak berjalan pasti abahnya mengingatkan umahnya hati-hati. Kadang-kadang berucap abahnya tangan-tangan, batis-batis. Kadang-kadang tapi kalimatnya hati. Bangunlah jiwanya, bangunlah tenaganya. Nabi Muhammad apabila berdoa selalu mengulang-ulangi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Artinya penting hati ini kita perbaiki. Pasti ada jalan untuk memperbaiki hati lewat ilmu, lewat kita tuh membaca amalan-amalan sholawat atau amalan yang lainnya. Nah jadi hati ini perlu kita bersihi, jangan sombong. Kita isi dengan tawadu. Hati kita ini kadang-kadang pahirian, jangan lagi pahirian, harus kita kasih sayang. Kadang-kadang kita ini pahirian lawan dang sanak ni ading tasugihinya. Ta'alim inya banyak bisi jamaah murid pada inya. Nah, bisa kita ni kada nyamannya biasa asal ni sama-sama gawian. Orang alim sama nang alim, pegawai dengan pegawai. Bini anung bini tuha, nah ni baiknya. Kenapa aja abahnya ni bilang di anung je, di tuha kan tapi anu nang anu ni bisa sakitnya, ya beda. Jadi apa hilangkan supaya jangan deng gitu kita puji. Nah kita kada nyaman lawan siapa supaya jangan ada hasad. Apabila kita bersalaman cium tangannya. Apabila nang kita hari ini belum kawin kita kawinakan. Itu untuk menghilangkan hasad tadi. Kita puji, kita sayangi. Nah pasti hati kita ini ada sifat-sifat yang jelek. Harus dibuangi dengan akhlak-akhlaknya Rasulullah, dengan akhlak-akhlaknya para ulama. Setelah mempunyai ketiga macam ilmu tersebut, tauhid kita pahami, fikih tasawuf kita pahami, hendaklah mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dapat ilmu kita amalkan, kalau banyak sedikit diamalkan. Nanti dia di sini mendapat hasil amal ibadahnya. Apa hasil amal ibadah ilmu kita pakai? Adalah makrifat kepada Allah. Inandu lawan Tuhan, yakin lawan Tuhan, kenal betul lawan Tuhan. Lalu tanda orang itu dapat makrifat, hatinya lapang, hatinya tenang. Sekalipun ijani dalam keadaan dapat cobaan, dapat musibah, tetap inya lapang.
karena ia melihat dalam musibah ini banyak nikmat Allah, banyak rahasia Tuhan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Man amila bima alima wa nasahullah ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang ada padanya, dapat ilmu kita pakai, kita amalkan, nanti jasidin akan diberikan Allah ilmu yang belum dia ketahui, disebut namanya ilmu laduni. Nah, jadi ilmu ini apabila kita tuntut, kita amalkan, ditambah Tuhan. Dapat rahasia Tuhan, dapat ilmu laduni. Dalam bait Syekh Samban yang kita baca di dalam tawassul, wa minka akrimna bi ilmin azalin wa amalin ilang kiboil ajali. Ya Allah, pian muliakan ulun, pian kasih ulun ini dengan ilmu azali. Dikehendaki ilmu azali itu ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Allah langsung melajari lawan ini tanpa melewat guru, sehingga kekawanannya orang lain bingung. Ikam pindah kada dalil mengaji kemana-mana, tapi ucapan yang ikam sampaikan itu luar biasa hikmah. Apa resepnya ikam dapat dalam ilmu laduni? Ilmu yang ada dipakai, diamalkan. Apabila ilmu ini diamalkan, akan ditambah ilmu diamalkan, itu namanya kita syukur kepada Allah. Orang yang syukur itu akan ditambah Tuhan ilmu. Ilmu yang ada dipakai, janji Allah, janji Nabi akan dikasih karena ilmu laduni, ilmu rahasia. Lewat ilmu laduni sehingga tenanglah jiwanya, tenanglah hatinya. Mudah-mudahan kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang laduni, sehingga kita bisa takut kepada Allah dengan sempurna. Mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'dina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana jam'an marhuma, tabarraqna min ba'din tabarraqan ma'suma. Allahumma alif ya Allah baina qulubi jami'il muslimin. Allahumma wasil sawma qara'na wa ma'amilna min anwa'il khairah li nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Summa li arwahi sahabah wal qarabat tabi'in wa li arwahi al-a'immah al-mujtahidin wal ulama was syuhada was salihin لأرواح جميع أهل المعنى والسليكة والبقيع ولأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وأموات المسلمين خصوصا والدي حجانا بن حاج عبد القادر ويضري آمين حجة روحاني بنت دهر ويضري حجي قستي صفاوي بن قستي قاتل ويضري Haji Gusti Jahri Wedor Siti Sarah binti Ujuh bin Wailaruhi Siti Sarah binti Ujuh binti Abdullah Wailaruhi Ahmad bin Ahmad Rodiyah binti Haji Hudari Wailaruhi Raden Sunaryo Ajis bin Abdul Ajis Wailaruhi Makmur bin Muhammad Tahir Wailaruhi Nur Hasanah bin Bahrullah Wailaruhi Haminah binti Makmur Wailaruhi Muriati binti Bahrullah Wailaruhi Hajjah Masinah binti Haji Bakr Wadaruhi Haji Ahmad bin Haji Mar'i Hajjah Karmini binti Haji Ahmad Wilaruhi
Haji Mahlan bin Nasr Ilaruhi Sarnabi bin Saud Ilaruhi Haji Suqabtu bin Sarnabi Ilaruhi Hajjah Qastaniyah binti Haji Nawi Ilaruhi Nurusari binti Nurmadin wa Ilaruhi Sugiyono bin Rono Kasidid wa Ilaruhi Rukati binti Kartokos Ilaruhi Heri Suprayitno bin Sugiyano Ilaruhi Haji Abdurrahman bin Haji Maparesa Ilaruhi Hajjah Hana bin Haji Pasinringi. Ausilillahumma sawba dzalika minna ilaihim Ausilillahumma sawba dzalika minna ilaihim Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله لنا بالسعادة والخواتمة بالشهادة يا الله يا سلام يا الله يا سلام علمنا وأهل بلدتنا إندونيسيا والمسلمين وعافنا واحفظنا والمسلمين اللهم استجب دعانا واشفق لنا وارحم موتنا صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم انقلنا والمسلمين من السقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الآمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى الساعة ومن السر إلى الخير ومن العسر إلى اليسرى ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن الشهد إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن البدرة إلى الاجتهاد ومن العزلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المبدي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسبوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثه يا غوثه يا غوثه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.